Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Saya Edi Suryanto dengan NIM PPG 25031717049, guru PAI SDN Kembang Arum 03 Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan membawakan materi untuk kelas 5 dengan bab 4 hidup lapang dengan berbagi di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan model pendekatan cooperative learning tipe Jigsaw. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Mohon mulai bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan Rofi untuk maju ke depan. Memimpin doa. Berdoa mulai. Dengan berdoa tadi, semoga nanti dalam pembelajaran diberikan pemahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum mulai pelajaran, absen dulu ya. Ali, Alexa, Meta, Anugrah, April, Abdul, Rofi, Sukma, Jika kok kalian semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Yang kemarin kita belajar tentang saling menghargai ya. Dari sikap saling menghargai saling menghargai sudah ya. Nah, sekarang kita akan ke materi yang baru tentang hidup lapang dengan berbagi. Oke? Hidup lapang dengan berbagi. Nanti untuk mempelajari ini, nanti kalian akan diskusi dengan teman kalian berkelompok. Kita sudah ada berkelompok. Nanti akan dibagi dua kelompok.
yang asal ini, kelompok asal. Kemudian yang kedua nanti ada kelompok ahli. Jadi nanti akan pembagian berhitung. Nanti yang akan dibahas 4 materi, ya. Kemudian kelompok asal ini nanti akan membentuk kelompok lagi, namanya kelompok ahli, ya. Oke, untuk itu kita biar lebih semangat, kita bermain dulu, ya. Nah, ini ada bermain untuk konsentrasi, ya. Oke, nanti kalau Pak bilang 1, kalian pegang. Nah, kalau Pak bilang 2, kita lihat gawe. Kalau bilang 3, jabat tangan, ya, dengan temennya, cari temennya. Ya. Kalau 4, teriak. Oke, siap, konsentrasi. 1, 2, 3, 4. Sekarang level 2, ya. Level 2 nanti 2 angka, ya. 1, 3, 2, 4. 1, 4. 1, 2. 1, 4, 2. 1, 3, 2. 2, 3, 1. Semuanya semangat. Kalau udah semangat, kita masuk ke ada pertanyaan. Sebelum belajar ini ada pertanyaan. Kalian diharapkan bisa menjawab ini. Apa arti berbagi bagi kalian? Ya. Tadi kan temanya berbagi itu apa arti berbagi bagi kalian? Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa saling berbagi. Dengan berbagi semuanya akan sama, ya. Misal yang kaya berbagi dengan yang tidak punya, ya. Terus apa hubungannya dengan zakat? Zakat itu apa toh? Zakat itu cara kita untuk berbagi dengan sesama manusia. Mengapa zakat penting dalam kehidupan kita? Penting nggak zakat itu? Manfaatnya apa bagi kita? Manfaatnya apa? Untuk mendapatkan pahala, apalagi membersihkan jiwa, ya, membersihkan harta. Bayangkan jika semua orang membayar zakat, apa dampaknya bagi masyarakat? Semuanya pasti makmur semua, tidak ada yang miskin, semuanya sama, ya. Jadi angka kemiskinan nanti akan semakin rendah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal. Jadi nanti setelah kalian selesai belajar ini, kalian harus bisa menyebutkan makna zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah maupun mal. Ketentuannya apa? Misal harus membayar berapa kilo, harus mengeluarkan uang atau beras, ya. Nanti kalian pelajari dalam diskusi. Yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku dermawan, ya. Dermawan ini sebagai implementasi kalian berzakat, ya. Cukup 3 ini yang perlu kalian ketahui nanti.
Nah, ini ada gambar apa ini? Orang lagi mengeluarkan zakat, ya. Kemudian nanti ada panitia zakat, bagian membagi, bagian mengelola zakat. Nah, ini nanti akan ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok nanti sesuai yang tadi di apa ya? Perhatikan tadi. Untuk ini kelompok asal. 1, 2, 3, 4 ini kelompok asal. Nah, nanti berhitung 1 sampai 4 karena materinya ada 4. Ada 4. Nanti yang dapat nomor 1 gabung ke kelompok 1 di sini. Yang dapat nomor 2 di sana. Nomor 3, nomor 4. Oke, siap? Oke, langsung aja kita bagi kelompoknya. Berhitung dari tiap kelompok, berhitungnya sendiri-sendiri ya. Berhitung mulai. Nah, oke, ingat-ingat nomornya berapa lagi ya. Terus nomor ini berhitung mulai. Oke, kelompok sini. Kelompok situ. Yo. Dari sini yo. Oke, kelompok 1 angkat tangan yang dapat angka 1. Yang dapat angka 1. Oke, langsung yang dapat 2 mana? 2 nanti di sana ya. Yang 1 di sini tadi. Yang 3 4. Oke, langsung menempatkan diri ke kelompoknya masing-masing. Sesuai materi yang ada di sini ya. Kelompok 1 dapatnya zakat fitrah dan tata cara menunaikannya. Kelompok 2 tentang penerima zakat sesuai yang dibagikan itu. Kelompok 3 tentang zakat mal. Kelompok 3 mana 3? Zakat mal dan maksudnya. Kelompok 4 tentang ketentuan wajib zakat. Oke. Diskusinya boleh dimulai dari sekarang. Nanti kalian diharapkan bisa menjawab. Nah ini, diharapkan kelompok 1 bisa menjawab itu pertanyaan itu. Kelompok 2, 3, dan 4. Pertanyaan yang ada di situ, ya. Kelompok 1, bisa kelompok 1. Apa itu zakat fitrah? Itu agenda. Apa saja zakat? Ayo kelompok 3. Apa itu apa? Nah. Kelompok 4, cara menghitung zakat mal. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat mal itu siapa?
Sudah? Sudah belum? Tugas tiap kelompok nanti memahami apa yang tadi dibagikan kayak gitu loh ya, yang ada di kertas itu dipahami, nanti akan setelah kalian paham nanti akan ditinggalkan ke temennya yang di kelompok yang tadi yang sama ya, dikasih tahu temennya nanti. Jadi untuk kalian di kelompok ini cukup memahami itu. Nanti temennya yang di kelompok yang tadi, yang pertama kalian kasih tahu. Semuanya wajib tahu. Ya kelompok, karena ini kelompok ahli. Kelompok ahli di bidangnya ini. Misal kalau satu ahli bidang penelitian dan cara menuliskan data fisika. Ya, kelompok dua harus paham betul tentang siapa penentukan zakat itu siapa. Kelompok tiga harus paham tentang zakat mal dan macam-macamnya itu apa yang perlu dizakati. Kelompok empat ketentuan wajib zakat. Siapakah yang wajib zakat itu? Apakah orang Islam? Apakah orang yang mampu? Nah, di situ pahami ya. Sudah paham? Ayo semuanya harus memahami karena nanti akan dikasih tahu ke teman kelompok lain. Sudah? Kata orang zakat, misalnya orang yang masih zakat Oke, sudah paham semua belum? Ada yang ditanyakan? Kelompok berapa? Nah, kelompok empat mau tanya apa? Bagaimana cara menghitung zakat mal? Ya. Zakat mal itu dihitung ketika udah mencapai satu nisab. Satu nisab itu satu tahun. Nah, cara menghitungnya adalah yang diambil 2,5%-nya dari harta yang dimiliki. Misal punya emas seharga 1 juta, 2,5%-nya berapa? Nanti dihitung. Ya. Bisa cara menghitungnya? Oke, udah jelas ini dari kelompok ahli. Ada yang tanya lagi? Nanti harus bisa memberitahu temannya di kelompok yang tadi. Ya, berarti semuanya harus paham 4 materi yang ada di kelompok tadi. Ya, siap? Kalau udah selesai diskusinya bisa kembali ke kelompok yang tadi. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat yang tadi. Nama tadi zakat mal. Terus ini Leo dapat apa? Dikasih tahu ke temannya ya. Di sharing ya. Temannya dikasih tahu. Jadi nanti tiap kelompok bisa menjelaskan semua materi yang didapat tadi ya.
Istilah pertama nanti. Baik, kita kasih waktu 5 menit untuk memahami materi yang tadi ada di kelompok Ali yang pertama, ya. Coba untuk dipahami. Nggak bisa memahami? Ya, jelas. Ayo, diskusikan. Dikasih tahu maksudnya. Kelompok berapa ini tadi? Nah, saling berbagi ya. Kamu tadi dapat apa? Kamu kelompok tadi berapa? Yo, dikasih tahu ini, harus tahu semuanya ya. Kelompok 1 dapatnya tentang zakat fitrah itu apa? Dikasih tahu punya. Yang dapat 2 tentang menerima zakat itu apa aja? Dikasih tahu. Nanti kelompok yang paling bisa mempelajari semua nanti diharapkan bisa memberitahu di depan sini. Sudah berbagi dengan temannya. Oke, biar lebih semangat lagi kita kembali ke permainan tadi ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah selesai diskusinya, saya jelaskan sedikit ya. Nah ini zakat. Zakat itu berasal dari kata zakayuzati tasbiyah yang artinya bersih atau suci ya. Secara istilah, zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita yang diberikan untuk kepada golongan yang sudah ada dalam 8 golongan zakat. Nah, pembagian zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu terkait dengan jiwa, untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang jelek, sombong, suka iri, sengit, itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah ya, yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Berupa apa? Berupa makanan pokok. Makanan pokoknya itu apa di Indonesia? Beras. Kalau di Arab Saudi apa? Ya, sesuai makanan pokok setempat itu ya. Kalau makanan pokoknya jagung ya, zamannya jagung.
Nah ini cara menunaikan zakat. Yang pertama dengan makanan pokok. Yang kedua di bulan Ramadan. Sebanyak berapa? 2,5%. Atau kalau beras 2,5 kilo. Dan dibagikan kepada 8 penerima zakat. Nah ini tadi kelompok 2 ya ini ya. Siapakah yang benar menerima zakat? Yang pertama orang fakir. Ya. Fakir itu siapa? Yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan atau pekerjaan. Itu namanya fakir. Kalau miskin apa? Orang yang punya harta atau penghasilan tapi tidak mencukupi. Nah, kedua ini, fakir miskin ini menjadi prioritas utama untuk dikasih zakat. Ya. Orang fakir dan miskin. Kalau tidak ada fakir miskin, berarti ke amil. Bisa di lingkungan kalian udah kaya semua, udah punya kerjaan semua. Nah, yang dikasih nanti amilnya. Amil itu siapa? Panitia yang mengurus zakat, dari menerima, mengelola, terus membagikan ke 8 lebih. Yang keempat adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Orang yang baru masuk agama Islam, itu namanya mu'alaf. Itu juga termasuk 8 golongan penerima zakat. Selanjutnya rikob. Rikob adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Kalau dulu dikenal dengan budak. Budak kalau sekarang itu pembantu. Pembantu itu juga termasuk 8 golongan menerima zakat. Kemudian gorim. Gorim ini adalah orang yang terpilih hutang, sudah tidak bisa menyalurkan. Nah itu namanya gorim. Terus fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti apa? Contohnya para guru, para ustadz, kiai itu termasuk dalam orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah. Ya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu itu artinya anak, Sabil itu jalan. Bukan berarti anak jalanan. Ya. Ibnu Sabil ini adalah orang musafir. Ya, orang yang dalam perjalanan jauh dengan tujuan baik. Nah, kalau kehabisan bekal, disitulah boleh dikasih zakat. Jadi tidak sembarang orang yang boleh menerima zakat. Ya, hanya 8 ini. Nah, ini dari sini Pak, sampai sini ada yang ditanyakan tentang 8 tadi. Coba baca tadi. Yang pertama Pak, fakir. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah paham ya? Nah ini pembagian zakat yang kedua adalah zakat mal. Bukan zakat fitrah ya. Selain zakat fitrah ada zakat mal. Kalau zakat mal ini tentang membersihkan harta kita. Ya, sebagai manusia punya harta wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya apa ini? Ada uang, ada emas dan sebagainya. Nih, macam zakat yang perlu dikeluarkan. Zakat perdagangan. Misal, ayah ibu kalian yang berdagang itu, ya, itu wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 1 tahun atau 1 tahun. Sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semuanya biar begini.
Duduk kembali. Dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.